Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiratnya atas rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menghadiri satu majelis yang istimewa, yakni kita sholat jamaah Jumat bersama-sama. Sholawat salam katur dumateng ngarsanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin, pada kesempatan ini khatib mewasiatkan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sekalian, takwa selalu kami sampaikan di mimbar ini. Lalu sesungguhnya takwa itu apa? Takwa, beberapa tokoh dan beberapa alim ulama memberikan definisi bahwa takwa menurut Raghib Al-Asfahani, bahwa takwa adalah memelihara sesuatu dari yang membahayakan. Kemudian hadirin sekalian, Muhammad Abduh memberikan pengertian yang lain, menyebutkan bahwa takwa bermakna menjauhkan diri dari kemudharatan. Sekali lagi, Muhammad Abduh, penulis kitab tafsir Al-Manar, menyebutkan bahwa takwa menjauhkan diri dari kemudharatan. Takwa bermakna menjauhkan diri dari kemudharatan. Menurut Muhammad Ali As-Sobahuni, takwa adalah sikap takut terhadap murka Allah. Sikap takut tersebut diwujudkan dalam bentuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, seraya tunduk dan patuh hanya kepadanya. Hadirin sekalian, ada satu dialog yang hadirin saya rasa sudah tahu semua. Dialog ini adalah antara dua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yaitu dialog antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Saya rasa dialog ini
sangat legend karena di mana-mana disampaikan. Dan pada mimbar ini akan saya sampaikan kepada hadirin sekalian. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay, "Wahai Ubay, apa makna takwa?" Ubay ditanya justru balik bertanya, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh duri?" Jalan yang penuh duri. Umar menjawab, "Tentu saja pernah." Ubay bertanya kembali, "Apa yang engkau lakukan saat itu, wahai Umar?" Umar menjawab, "Tentu saja aku akan berjalan hati-hati. Tentu saja aku akan berjalan dengan berhati-hati." Kemudian Ubay berkata, "Itulah hakikat takwa. Itulah hakikat takwa." Hadirin, dari dialog Umar bin Khattab dan Ubay ini dapat kita petik pelajaran bahwa betapa penting hakikat takwa, bahwa menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa penuh kehati-hatian. Setiap saat selalu memastikan bahwa dirinya tidak menginjak duri-duri larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting hadirin sekalian terkait takwa, tidak ada bekal yang baik. Sekali lagi, tidak ada bekal yang baik dan terbaik dalam mengarungi hidup ini kecuali bekal takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna ghairuz zati taqwa." Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin sekalian, ada dua hal yang kita petik dari pengertian takwa adalah berhati-hati, kemudian ini adalah bekal terbaik. Tentu dalam situasi yang serba gonjang-ganjing ini, maka kembali kita mengingatkan bahwa sikap berhati-hati, menjauhi kemadharatan, dan nantinya kita percaya bahwa dengan bekal kehati-hatian, menjauhi kemadharatan adalah nantinya adalah bekal yang terbaik. Di tengah arus informasi yang sangat deras ini, hadirin sekalian, ketika kita menangkap konten-konten di beberapa media sosial yang cenderung ada indikasi kebohongan, ada indikasi hoax, dan disebarluaskan dari gadget kita ke gadget yang lain dan seterusnya. Ini adalah perbuatan yang batil. Dan jika kita tidak mengetahui konten itu dengan benar, tentu kita tidak perlu harus menyegerakan untuk disampaikan kepada yang lainnya. Dan ini memang sejak satu dekade ini, 2016, dunia dipenuhi dengan berita-berita kebohongan tanpa fakta, tetapi dipercaya sebagai satu kebenaran. Sehingga zaman saat ini kita kenal dengan post-truth. Berarti zaman kebenaran sudah lewat. Dan sekarang adalah masa ketidakbenaran atau kebohongan. Simpelnya, post-truth adalah masa di mana kebohongan dapat menyamar menjadi kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan pemirsa. Hadirin sekalian, di bidang politik, kebohongan disebarkan untuk pencitraan dan menaikkan popularitas seseorang, baik calon legislatif maupun eksekutif. Dan hadirin sekalian, menurut Jim Poll bahwa Presiden Amerika Donald Trump
Dan keluarnya Inggris dari Brexit ini juga adalah keduanya merupakan keberhasilan dari kampanye kebohongan. Sebagai kaum muslimin hadirin sekalian, bahwa hoax merupakan keprihatinan, merupakan kebohongan, dan merupakan kejahatan yang akan berakibat terhadap kebinasaan dan kesengsaraan. Kebohongan dengan dalih apapun tidak bisa dibiarkan karena akan merusak moralitas masyarakat. Dalam ajaran Islam, hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu wasiat bahwa beliau bersabda, ciri-ciri seorang munafik adalah ada 3. Yang pertama adalah berkata yang bohong, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya mengkhianati. Dan ini telah hadir di sekitar kita, hadirin sekalian. Untuk itu kita harus mewaspadai, karena kebohongan adalah pangkal kejahatan, pangkal dosa. Jadi apabila seseorang mengulang-ulang kedustaan hingga berhak mendapat julukan yang berat, yaitu menjadi pendusta. Imam Bukhari mengetakan pada hadis tentang jenis ancaman hukum di akhirat bagi para pendusta, yaitu mulutnya akan disobek sampai ke telinga, karena mulutnya itulah yang menjadi lahan kemaksiatan. Hadirin sekalian, semoga kita terhindar dari bagian memberitakan berita-berita bohong dan hoax, karena kita semua memiliki ajaran yang terpenting. Kita memiliki pedoman Nabiullah sebagai uswatun hasanah, sudah memberikan contoh-contoh kepada kita. Mari kita kembali kepada ajaran kita. Untuk menjadi bertakwa perlu berhati-hati. Untuk bertakwa kita menjauhi kemudaratan, kita menjauhi dari hal-hal bersifat kebohongan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, di akhir khutbah, di khutbah kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu pada rel yang benar, kita berada pada rel ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh kehati-hatian dan juga menjauhi kemudaratan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu mazida wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka min fadlika fa innahu ila anta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana
warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.